sahabat-sahabat Rasulullah umrah di Ramadan. Ada juga wong sahabat Nabi itu enggak kaya semuanya. Ada yang enggak punya juga, borok ke Mekah yang 500 kilo. Begitu. Makan aja Senin Kamis. Kadang Senin tempe orek. Selasa tempe bacem. Rebo tempe ditepungin. Kemis tempe semur. Begitu. Orang nggak punya itu mulu. Pengen umroh. Bagaimana Nabi biar kayak orang-orang, biar bisa umroh. Dan Nabi itu sifatnya rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Sifatnya. Sehingga Nabi bilang sama orang-orang Madinah, siapa yang wudhu dari rumahnya wudhu, berangkat menuju Masjid Quba 7 kilo dari Madinah, dari sini Blok M. Lalu sholat 2 rakaat di Masjid Quba, masjidnya Rasulullah, Masjid Nabawi pertama, masjid yang peletakan batunya Nabi yang naroin. Maka kata Nabi, wudhu dari rumah. Begitu lalu berangkat ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat, itu dapat ganjaran umroh. Ganjaran umroh. Begitu. Untung kita dengar begitunya di Madinah. Kan kalau dari sini jauh. Suruh kagak batal-batal wudunya berhari-hari. Kagak kentut-kentut, kencing-kencing. Dari hotel menuju Masjid Quba. Ganjaran umroh. Tuh keagungan orang-orang yang haji. Bagi kita yang kagak haji bagaimana? Biar dapat keberkahan. Apa yang kita bisa lakukan? Kata Nabi, tidak ada hari yang amalan soleh tuh didemenin sama Allah ketimbang tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Jadi harus ngintip tanggal 1-nya hari apa. Begitu. Kayaknya hari Rebo depan. Tanggal 1. Sebab tanggal 9-nya hari Kamis. Hari Arafahnya. Idul Adhanya hari Jumat. Itu begitu di kita. Kata Nabi, tidak ada amalan yang mana amal soleh paling didemenin sama Allah selain daripada tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Sampai sahabat nanya, ame perang Nabi? Hati ame perang. Yang badannya luka, nyawanya lepas, melayang, masih gedean beramal soleh di tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Apa amal solehnya? Kalau kita enggak berangkat haji, tapi biar dinilai haji sama Allah. Maka kalau udah tanggal 1 Dzulhijjah, puasa. 10 pertama Dzulhijjah. Puasa. Dari Rebo tuh. Rebo besok ya? Iya, Rebo besok berarti. Rebo besok. Ini kan Kamis. Temu lagi Rebo tuh temu besok. Itu tanggal 1. Rebo puasa, Kamis puasa, ampe buka-buka Idul Adha.
Begitu, jangan puasanya hari Arafah doang. Kan ada yang kayak begitu ya. Banyak nggak? Yang mana orangnya? Tuh, dari tanggal 1. Kata Nabi, siapa orang yang puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, Allah kasih ganjaran haji juga, umroh juga. Amin ya rabbal alamin. Di tahun itu kayak haji. Begitu. Zikirnya ada. Udah kita bagi. Amalan minta aja sama temennya. Amalan apa yang harus dikerjakan. Kalau udah ketemu 1 Dzulhijjah, tiap malamnya itu zikir. Banyak tuh udah saya bagi amalan-amalannya. Dari 1 sampai ada amalan hari Arafahnya wirid apa. Hari Arafahnya tuh nggak usah nonton kambing yang nggak pakai baju, sapi yang nggak pakai baju. Amalin aja yang udah dibagi tuh. Saya apa aja saya bagi sama teman majelis tuh. Kalau nggak dapet meleng berarti. Udah saya bagi tahunan. Nih 1 Dzulhijjah bacanya ini. Dari la ilaha illallah adadal ayami wad duhur. Dan seterusnya. Banyak. Saya udah bagi. Minta aja di grup-grupnya. Mana itu amalan Dzulhijjah dan amalan hari Arafah. Sebab itu paling mustajabnya. Begitu ampe orang-orang di dunia Islam di Indonesia nggak ada. Kalau di Afrika, di Arab, bukan Arab Saudi, di negeri Timur Tengah, di Yaman, kalau udah 9 Dzulhijjah, orang pada wukuf, dia pun ngadain istighosah kalau udah dohor. Rame pada wirid. Itu begitu. Kayak wukuf. Dia duduk sampai menjelang sore. Sebab itu waktu mustajab. Yang kita lagi sibuk pada ke pasar Bayoran nyari kulit ketupat. Itu orang pada duduk kalau udah tanggal 9 tuh. Apalagi menjelang dohor. Istighosah di mana tempat. Kadang tempatnya di lapangan bola. Kalau kita istilahnya. Itu di mana tempat. Jadi disebut kalau bahasa kampungnya wukuf-wukufan. Dia mau nggak wukuf di Arafah, cuman ngambil waktu mustajab pada wirid. Itu begitu. Kalau udah tanggal 9, saya udah pagi lama amalan-amalan. Ini dibaca kalau udah dohor tanggal 9. Sebab apa? Biar nggak mau saya ini teman majelis itu hidupnya susah. Saya nggak mau. Kalau ada yang susah, pasti saya omelin. Begitu. Ngadu sama kita susah. Itu pastikan amalannya nggak dibaca. Begitu saya. Pasti yang dicolok pertama itu. Begitu. Kalau orang ngadu, anak majelis ngadu, ada masalah keuangan, pastikan amalannya enggak dibaca. Sebab majelis ini enggak pengen orang yang ngajinya hidupnya susah. Walaupun dalam keadaan susah. Masih makan, masih minum. Begitu. Minimal 3 kali. Itu juga belum termasuk bakso, mie ayam, siomay, cilok. Belum. Asal dia amalin. Saya banyak tuh bagi amalan yang subhanallah. Alladzi fis sama'i arsu subhanalladzi fil ardi. Dan seterusnya. Udah kita bagi amalan-amalan itu. Kenapa kita yang kagak haji? Biar dapat keberkahan haji.
Begitu, tinggal diamali. Pokoknya amalin. Dalail, rotib, so Muhammad 100-an. Kalau pengen kencang udah dibagi. Ada yang la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin dohor 100. La haula quwwata billah asar 100. Maghrib rabbighfirli wali walidayya amma astaghfirutubu ilaihi kan diajarin. Isa hasbunallah ni'mal wakil. Subuh subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Udah dibagi. Kalau ada yang susah, anak-anak majelis itu pasti nggak diamalin. Gitu. Dia ngiri sama orang sukses, tapi tidak ngiri sama proses. Begitu. Enggak ngiri sama zikirnya, tapi ngiri sama suksesnya. Salah dia. Begitu salah. Kalau diamalin pasti bisa. Begitu, karena ini amalan-amalan keberkahan dunia dan keberkahan akhirat. Itu begitu. Sekelumit inilah, takut kesorean. Ada nasi nggak dibagi aja nasinya. Biar pada makan semuanya. Yang nggak puasa. Yang puasa mau jangan, sayang. Biar pada makan. Nasi ada nggak? Bagi kalau ada nasi mah. Begitu, saya mau dongeng aja, mau pamit. Sebetulnya saya berupaya nyari kiai, semuanya pada haji kiai tahun ini. Jadi repot di kita. Begitu, jadi pengen ngisi, udah di Mekah. Pengen ini, udah jalan. Repot. Singkatnya, saya minta maaf, minta ridho, minta maklumnya, ngaji diliburkan. Mungkin malam Sabtu juga di Kampung Baru Pre kayaknya. Kayaknya baru mulai lagi. Iya. Ngaji juga. Oh, ngaji lagi. Ya Allah, ngaji ya. Kan saya biar kemas-kemas begitu. Jangan. Ngaji aja. Ngaji aja. Oh, ngaji. Hah? Oh, libur. Oh, libur katanya. Libur. Libur katanya. Hah? Iya, terserah dah. Saya ikut. Nanti musyawarah aja. Oh gitu. Iya. Libur aja ya. Oh libur. Iya libur. Baik. Libur. Yang tawar-menawarnya belum dapat malam Sabtu pada maghrib. Begitu. Bagi yang nggak puasa makan. Makan. Harang bagi. Ya. Iya, mau ada yang ditanya silahkan. Iya. Gimana? Ada mic nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya mau tanyakan begini Pak Kiai. Banyak kan amalan ibadah yang sudah Pak Kiai ajarkan berdasarkan pada kami. Itu kalau pribadi saya Pak Kiai, insya Allah semuanya ingin dilaksanakan. Tapi kadang kesiangan, jadi itu tertinggal atau kadang bacaannya lebih gitu. Mestinya kan tidak boleh kurang satu, tidak boleh lebih satu. Terus ada juga yang amalan yang setiap hari diamalkan tiba-tiba tertinggal gitu Pak Kiai. Atau kita laksanakannya siang atau malam sesempatnya kita. Itu bagaimana Pak Kiai? Apakah itu harus diulang lagi dari mulai gitu Pak Kiai? Seperti itu. Ya itu saja Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
amalan yang dibagi itu adalah enggak bedanya sama baju. Enggak bedanya sama baju. Jadi ibu itu punya di rumahnya punya baju dikit apa banyak? Banyak. Dipakai semua enggak? Berapa yang dipakai? Oh, 1. Jadi dari amalan banyak itu mana yang ibu suka untuk diamalin, digigit sampai mati, enggak ditinggal. Mana itu bakalan beda-beda. Mana yang ibu paling srek, paling pas, itu amalin dari semua yang dibagi. Amalin. Itu 1. Yang kedua, bila kemudian amalan rutin itu ada yang tertinggal, maka kudu diqodok kalau pengen keberkahannya ada. Diqodok tuh didobel. Didobel. Itu begitu. Didobel. Digantiin. Begitu. Sebetulnya bila dikerjakan tertib. Ibu tinggal atur jam sekian baca apa. Jam sekian baca apa. Itu diatur. Sebab amalan itu mengatur hidup. Kalau enggak diatur selagu-lagunya. Pokoknya mana sempet aja. Sempatnya sore, ntar sempatnya pagi. Itu alamat enggak dibaca. Jadi harus punya jam. Jam berapa kita baca ratib haddad. Itu harus ada jamnya. Begitu. Dan jamnya enggak bakalan sama jamnya. Nih kayak ibu-ibu kalau kemis di majelis. Setiap baca ratib pasti dohor. Dohor. Enggak dirubah ratibannya pagi aja jam 10 enggak. Ada jadwalnya. Itu hidup di jadwal. Orang yang sehat itu makan aja di jadwal. Jam berapa makan. Bergeser aja jam makan. Jadi mah jadi darah tinggi, pengapuran, gula, segala macam gara-gara enggak teratur. Baru juga makan, ada temennya WA, mau ikut makan enggak gratis? Mau. Ya wassalam. Gratis itu yang jadi penyakit. Bukan gratisnya penyakit. Enggak teraturnya makannya. Itu makan. Begitu juga wiridan. Harus rutin. Kalau enggak rutin enggak bisa. Enggak bisa. Kalau enggak rutin. Wiridan itu. Gitu. Kalau enggak itu. Begitu. Jadi apa aja semuanya adalah harus rutin. Jadi dijadwal saja. Nanti dikodok. Kalau enggak dikodok, namanya bikin baru. Kayak kita umpama baca ratib. Dari dulu sih baca ratib. Lalu kemudian kita berhenti seminggu. Baru baca lagi kemarin. Namanya baru kemarin kita baca. Namanya. Listrik begitu. Ibu masang listrik meteran. Ibu nggak bayar, lalu ibu dicabut, itu bayar Pak. Kilometernya 0. Tapi kalau ibu bayar tuh telatnya nerusin. Begitu. Jadi kita baca ratib sejak kapan? Itu bisa dihitung. Sejak kapan kita rutin nggak ditinggal sampai hari ini? Itulah gitu. Ya baru 3 hari. Itulah berarti baru 3 hari.
Itu begitu. Karena kalau berhenti namanya meterannya dicabut. Kalau meterannya dicabut, begitu. Begitu meterannya. Pokoknya kebaca, orang itu kebaca. Begitu. Begitu. Karena kelihatan dari jidatnya, mana yang baca, mana yang kagak. Tahu. Begitu. Begitu. Makanya kalau datang murid-murid kehidupannya pasti saya omelin yang pertama. Pasti nggak baca. Sebab kalau baca nggak bakalan. Karena di dalamnya ada syukur. Al-Quran nggak pernah bohong. Orang bersyukur itu ditambahi nikmatnya. Orang bersyukur itu janji Al-Quran. Bila kita ada masalah bukan pada diri dan tapi pada cara kita membacanya. Begitu. Maka itu yang paling penting di dalam hidup dan kehidupan kita. Begitu kehidupan kita. Jadi kurang lebih kalau amalan itu kayak begitu. Jadi macam-macam, mana yang ibu suka aja dan beda-beda kesukaan itu. Kalau saya suka amalan kalau sudah minta ke Mekah, ke Madinah, itu saya suka. Karena pasti di dalamnya ada sehat, di dalamnya ada rezeki, ada macam-macam begitu. Dan saya pengen ibu nggak kebingungan, khususnya nyekolahin anak, biar nggak bingung. Itu maka baca itu, jadi siap ketahuan begitu. Siapa yang baca, yang miring-miring nggak baca berarti. Udah pasti itu. Saya itu bisa tandai orang tuh begitu. Pasti dia wiridannya nggak baca. Bakalnya miring dia. Begitu hidupnya. Itu kebaca. Karena wiridan itu penting. Kita ini perlu vitamin. Kalau mau jalan sendiri nggak bisa. Hidup nggak bisa. Jadi perlu ada wiridan namanya jalan ruhani, jalan udara. Itu yang paling pokok, begitu, paling pokok. Dan saya mau dikatain apa ke suka-suka. Itu dalam hidup saya begitu karena punya wiridan suka-suka. Orang mau ngomong ini ngomong itu, begitu. Iya aja, begitu. Haji aja mungkin orang tuduh kita hajinya furoda, begitu, pura-pura ada, sebetulnya tak ada. Iya aja saya dari dulu saya berangkat tanggal 30 Mei. Iya aja. Pokoknya terserah. Kan mestinya nanya sama kita kapan berangkat, kan enggak, kita enggak. Kalau saya orang mau ngelagu apa, terserah. Itu begitu. Yang penting saya punya wiridan. Begitu. Untuk hidup saya. Jadi wirid itu ngegampangin jalan ke Mekah, ke Madinah. Itu begitu. Begitu. Supaya kita dimudahin jalan. Yang punya duit dikit itu ada besok mau ngorban dan insya kira-kira buat beli baju seragam tuh setahun. Kalau buat beli kambing cukup apa lebih ya? Cukup apa lebih? Nah, yang punya seragam banyak tuh kalau itu ada nggak ngorban bakal ditanya. Buat seragam bisa, buat kendaraan di akhirat kagak bisa. Ngeri tuh nanti yang kayak begitu tuh. Jadi begitu maka ngorban kalau bisa insya jangan tiap tahun istiqomah beli arang mulu sama tusuk. Emang ada yang kayak begitu? Jangan orangnya tiap tahun belinya arang mulu sama tusuk. Beli kambing insya Allah beli kambing ngorban. Kita nggak mampu untuk ngorban, duitnya orang ada habis bayar bocah masuk sekolah, masuk kuliah,
Jangan enggak latihan yang ngajar Syekh Nawawi Banten. Ada di kitab beliau namanya Qutul Habibil Gharib. Orang miskin pakai ini aja. Pakai air, beli ayam hidup, dipotong, kasih tetangganya. Kasih. Latihan berkah. Coba ibu yang udah ngorban nggak usah ngacung, jawabnya nggak usah pakai mulut, cukup di hati, renungin hidupnya. Kita yang udah ngorban amat yang belum, artinya perjalanan hidup kita, waktu belum ngorban, waktu udah ngorban. Kalau kita udah ngorban tuh Idul Adha enggak dokoh amat daging. Coba renungi, nggak usah dijawab sama mulut, nggak usah. Enggak. Kenapa tuh kita dokoh amat? Sifat binatangnya belum dipotong. Itu dipotong. Makanya kalau nggak mampu, pesen saya latihan air. Nggak usah dikasih ke masjid ayam. Nanti viral. Jangan ayam dikasih ke masjid. Jangan. Begitu di rumah aja dipotong. Kalau bisa udah dipotong tuh kasih sama tetangganya. Begitu iya. Kasih tuh. Begitu. Apa kita waktu motongnya ngomong sama Allah, ya Rob, saya baru kelasnya latih, mampukan saya biar Idul Adha depan bisa ngorban yang bener pakai begitu namanya latihan. Tuh kayaknya duit seragam tuh kalau sekian tahun mau kayaknya jutaan kali ya, bener nggak? Ngorban kalau mampu insya orang lebih demikian. Wiridan mana yang suka amali kelonin ampe mati, itu wiridan. Insya Allah enggak kesulitan. Begitu kurang lebih. Wallah a'lam. Itu mau orang sholat Jumat. Orang sholat Jumat kan buat orang sholat Jumat itu mah. Itu yang namanya musabiatul asyar. Iya. Artinya kalau ngomong habis asar tuh nggak mesti habis sholat asar. Artinya dari asar sampai maghrib kan luas tuh. Iya, Fatihah 7 namanya Imam Ibrahim At-Taimi dari Nabi Khidir. Wiridannya biar barokah. Begitu biar barokah. Enggak apa-apa. Yang kayak begitu enggak apa-apa. Begitu. Boleh. Begitu boleh. Kalau pengen enggak kelebihan pakai tasbih yang ada di Sunan Bonang segede kelapa. Gede banget di Sunan Bonang. Tasbihnya gede banget. Kayak gede. Itu begitu. Pakai itu. Iya. Jadi enggak apa-apa, maklum, begitu bagus. Yang penting kurang lebih demikian. Allah sudah ya. Ya baik, sekali lagi kami minta maaf, minta doa, semoga semuanya lancar. Teman-teman kita juga semuanya sehat, buat ibadah di Makkah Madinah. Ini ada wakaf dari Majlis Taklim Al-Khairiyah IKPM 1 juta rupiah. Ini dari Ibu Masani dari Sayur Asem Joglo 99 kayak ini 500.000 rupiah. Ini wakaf juga
diniatkan dari hamba Allah untuk almarhumah Janawiyah binti Haji Kahfi. Memang Ibu Hamimah, orangnya ada nggak ini? Oh ada, iya. Begitu saya hafal. Begitu kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima wakafnya semua hamba Allah ini. Allah ganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya, dan Allah lancarkan usaha dan ikhtiarnya, anak keturunannya semuanya pada tinggi derajatnya, dan Allah mudahkan ziarah ke Baitullah, ziarah ke Rasulullah berkali-kali bersama keluarga tercinta, dan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum semua yang diniatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Mana ini sayur asem 99 ini? Diri nih orangnya. Ada nggak ini? Ngaji nggak ini? Ngaji diri. Ibu tahu saya diri. Ibu suka makan sayur asem joglo. Nah, mana lagi satu lagi? Ya diri satu lagi. Tuh, ibu sayur asem joglo ini dia nih. Ownernya. Kita doain berkah selalu. Tuh, kalau ibu suka makan joglo, dia yang punyanya. 99 tuh Asmaul Husna. Begitu. Mudah-mudahan lancar usahanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi silakan habis ngaji musyawarah, mau ditutup, mau ngaji itu terserah. Kami ikut, terserah ibu. Begitu. Tapi Kamis depan sudah di Mekah. Begitu. Sudah di Mekah Kamis depannya. Begitu. Sebetulnya saya minta di ujung, nggak dapat. Mintanya saya di ujung, minta berangkatnya, nggak dapat. Jadi nggak ke bawah semua. Jadi saya harus berangkat minggu besok.